Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Rina Saputra, dan di video ini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat untuk implementasi modul 2, yaitu Object Behavior. Untuk implementasi modul 2 ini, yaitu buat project dengan nama modul 2. Pastikan project tersebut disimpan dalam folder yang memiliki nama sesuai NIM Anda. Kemudian implementasikan kelas nasabah memiliki data ID, nama, dan alamat. Ketiganya menggunakan tipe data string. Kemudian memiliki dua metode, yaitu jumlah rekening dan total saldo. Kemudian kelas selanjutnya yaitu rekening. Rekening memiliki variabel ID, kemudian saldo, blokir, dan pemilik, dan memiliki metode tarik tunai dan tabung. Setelah itu, buat 5 objek nasabah yang memiliki rekening, lakukan simulasi perubahan nilai rekening. Kemudian tampilkan 5 nasabah urut mulai dari saldo rekening paling besar ke yang paling kecil. Di sini saya telah membuat project baru dengan nama modul 2 dan memiliki kelas nasabah dan juga kelas rekening. Pertama-tama kita eksekusi dulu. Untuk program saya gunakan kelas nasabah sebagai kelas utama atau yang memiliki main method. Jadi berikut ini tampilan program, dan program ini bersifat dinamis, yaitu artinya user atau pengguna dapat berinteraksi dengan program melalui kotak dialog berikut dan dapat mengetik untuk memilih salah satu dari menu tersebut. Baiklah, untuk menu dari program saya terdiri dari 6 menu. Yang pertama yaitu daftar nasabah. Ini berguna untuk menampilkan nasabah yang nama dan keterangan saldo dari nasabah yang telah terdaftar. Kemudian nomor 2 ini adalah untuk menampilkan urutan saldo nasabah dari paling besar ke yang paling kecil. Kemudian untuk yang ketiga yaitu untuk menambahkan saldo dari rekening nasabah. Kemudian yang keempat yaitu untuk mengurangi saldo dari rekening nasabah. Kemudian yang kelima yaitu untuk menampilkan jumlah banyaknya rekening yang telah terdaftar. Kemudian yang keenam adalah untuk tutup program. Langsung saja kita coba. Yang pertama nomor 1, kemudian klik enter, lalu akan muncul sebagai berikut. Nomor 1, kemudian ID 1 dengan nama Yuni dan alamat sebagai berikut. Kemudian memiliki saldo sebagai berikut. Kemudian nomor 2 yaitu ID 2 dengan nama berikut dan alamat, dan seterusnya sampai
sampai daftar nasabah yang telah terdaftar, sampai semua nasabah telah ditampilkan. Kemudian kita coba untuk nomor 2, yaitu urutan saldo nasabah dari besar ke kecil. Ketik 2, kemudian klik enter. Jadi berikut ini ada daftar urutan dari nilai terbesar ke terkecil sesuai dengan ID masing-masing. Kita cocokkan, yaitu saldo 400.000 dengan ID 4. Kita lihat di daftar yang telah ditampilkan sebelumnya, untuk ID 4 memiliki saldo 400.000. Jadi list ini sesuai dengan ID. Kemudian kita coba untuk menu ketiga, yaitu menabung. Ketik 3, kemudian klik enter. Lalu akan muncul teks, silahkan masukkan ID yang ingin ditambahkan. Misalkan saya ambil ID nomor 2 milik Titi Kasia Oktaviani. Ketik 2, kemudian klik enter. Lalu silakan masukkan jumlah yang ingin ditambahkan. Misalkan saya ingin menambahkan 250.000. Kemudian klik enter. Lalu akan muncul berhasil, saldo saat ini adalah 450.000. Yang sebelumnya 200.000 seperti ini. Awalnya 200.000, kemudian ditambahkan 250, jadi 450. Kemudian menu keempat, yaitu tarik tunai. Untuk mengakses, ketik 4, kemudian klik enter. Lalu muncul, silahkan masukkan ID yang ditarik. Untuk kali ini saya akan mencoba dengan ID 4, yaitu milik Eka Yasmin Rahayu. Ketik 4, kemudian klik enter. Silakan masukkan jumlah yang ingin ditarik tunai. Misalkan saya membutuhkan uang 100.000. Lalu klik enter. Maka saldo saat ini adalah 300.000. Yang awalnya 400.000 seperti ini, kemudian menjadi 300.000. Lalu menu kelima, yaitu untuk menampilkan jumlah rekening yang telah terdaftar di sistem, yaitu ketik 5, kemudian klik enter. Lalu akan muncul pesan, ada 5 rekening yang telah terdaftar. 5 rekening tersebut adalah milik 5 orang berikut. Jadi untuk saat ini, setiap orang memiliki 1 rekening. Kemudian menu ke-6, yaitu tutup program. Apabila telah selesai menggunakan program ini, ketik 6, kemudian klik enter. Lalu program telah tertutup, tidak dapat berinteraksi lagi. Jadi setelah itu saya akan menjelaskan apa yang terjadi di balik layar. Kita buka Glass
untuk nasabah terlebih dahulu. Kemudian berikut kelas nasabah. Yang pertama adalah import Java Utility Scanner. Ini berguna untuk agar user dapat berinteraksi dengan program. Kemudian yang kedua yaitu Java Utility Array. Array sini digunakan untuk menyimpan data seperti halnya berikut. Untuk menyimpan daftar nasabah, nomor ID, nama, dan juga alamat. Lalu setelah import, kemudian dideklarasikan kelas nasabah. Kemudian variabel dituliskan seperti berikut ini, yaitu ID, nama, alamat. Ketiganya menggunakan tipe data string. Kemudian dideklarasikan lagi variabel untuk daftar nasabah. Daftar nasabah berikut merupakan array 2 dimensi agar dapat menyimpan data seperti berikut dan menggunakan tipe data string. Kemudian berikut ini adalah konstruktor kelas nasabah yang saat ini kosong karena tidak memerlukan apapun. Di bawahnya ada metode simpan data dengan parameter ID, nama, dan alamat. Metode ini digunakan untuk menyimpan data agar data tersebut masuk ke dalam array daftar nasabah berikut. Cara kerjanya yaitu ini ada variabel A digunakan agar memudahkan memindah ID yang pertamanya adalah tipe data string menjadi tipe data integer dengan menggunakan metode dari Java-nya sendiri, yaitu integer.valueOf, kemudian variabel yang ingin dijadikan integer, yaitu variabel ID. Setelah itu dimasukkan, kemudian daftar nasabah, indeks pertama yaitu indeks A dikurangi 1, kemudian indeks 1 sama dengan diisi variabel nama. Kemudian daftar nasabah untuk indeks A-1, kemudian indeks 2 yaitu diisi variabel alamat. Jadi cara kerjanya yaitu misalkan ID dimasukkan 1, ID-nya 1. Apabila ID tersebut dijadikan integer kemudian dijadikan variabel A, maka variabel A juga akan menjadi 1. Saat variabel A sama dengan 1, berarti 1 minus 1 sama dengan 0. Dan indeks 0 dalam array adalah data yang pertama kali, yaitu data berikut ini. Kemudian data ini indeks 1, data berikut indeks 2, dan seterusnya. Kemudian setelah terpilih indeks 0 berikut,
digunakan lagi indeks 1, yaitu untuk memilih indeks di dalamnya, yaitu berikut adalah indeks 0, kemudian berikut indeks 1, dan seterusnya indeks 2. Jadi untuk mengisi data nama pada ID 1 digunakan daftar nasabah indeks 0, kemudian indeks 1, diisi dengan variabel nama. Sama halnya dengan alamat, yaitu apabila nama ini indeks 1, berarti berikut adalah indeks 2. Kemudian return nama. Karena metode ini bukan metode statik, maka perlu diberi kata kunci return. Selanjutnya yaitu metode tampilkan. Metode tampilkan ini berguna untuk menampilkan daftar nasabah yang telah terdaftar, seperti halnya ditampilkan pada menu pertama sebagai berikut. Jadi fungsi metode tersebut adalah untuk menampilkan list berikut ini. Yang pertama-tama yaitu memanggil kelas rekening dan membuat objek bernama rekening. Kemudian menggunakan perulangan for untuk menampilkan semua data yang terdapat pada daftar nasabah. Kemudian digunakan sistem out print line, lalu nomor dan algoritma. Kemudian dipanggil daftar nasabah sesuai I pada perulangan dan dipanggil ID-nya yaitu indeks 0. Kemudian untuk nama dipanggil indeks 1 dan alamat indeks 2, seperti halnya berikut ini. Lalu untuk rekeningnya, karena saldo rekening tidak tersimpan dalam kelas ini, maka dipanggil dari kelas rekening, yaitu dengan menggunakan kode sebagai berikut. Kemudian objeknya kita gunakan untuk memanggil metode berikut atau variabel. Untuk masalah ini kita gunakan pemanggilan variabel dari objek rekening, di mana objek rekening merepresentasikan kelas rekening. Kemudian sama, karena metode ini tidak merupakan metode statik, maka perlu return. Untuk parameter string A ini berikut adalah merupakan parameter agar tidak terjadi error, karena tanpa parameter tersebut metode ini tidak dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Jadi hanya perlu metode untuk
jumlah rekening. Jumlah rekening ini berfungsi untuk menampilkan rekening yang telah terdaftar, jumlah rekening yang telah terdaftar, untuk digunakan untuk menu 5, dan akan menampilkan baris berikut. Di dalam metode ini memiliki pemanggilan kelas rekening, dinamakan objek rekening, untuk mengambil data yang tersimpan pada variabel daftar rekening pada kelas rekening. Yang pertama-tama, untuk mengambil data dari variabel kelas lain, saya gunakan, saya deklarasikan dulu variabel ini dan saya isikan berikut. Untuk saat ini, nilai yang ada dalam variabel ini tidak perlu terlalu spesifik, dapat juga digunakan diisi 0 seperti berikut ini, karena nantinya akan tertumpuk, akan tergantikan oleh variabel yang terdapat pada kelas rekening yang aslinya. Cara mengambil data tersebut saya gunakan perulangan for, dan akan berulang sampai dengan panjangnya variabel tersebut, yaitu 5 kali. Kemudian di dalamnya yaitu daftar rekening, indeks ke I dan indeks ke 0 akan digantikan oleh daftar rekening dari kelas rekening yang aslinya dengan indeks yang sama. Dan akan digunakan untuk indeks ke-1 juga. Berikut adalah kelas rekening, dan ini adalah variabel yang akan kita ambil, berisi nomor ID kemudian saldo. Nantinya apabila program ini berjalan, nilai yang ada dalam variabel daftar rekening ini akan tergantikan oleh nilai yang ada di variabel daftar rekening kelas rekening. Kemudian setelah terambil semuanya, lalu akan ditampilkan pesan berikut ini, dan akan muncul seperti ini. Selanjutnya yaitu main method. Yang pertama-tama, dilakukan pemanggilan kelas rekening berupa objek bernama rekening dan scanner dengan objek bernama input. Scanner ini digunakan agar pengguna dapat berinteraksi dengan program. Setelah itu, untuk blok kode berikut adalah pendeklarasian atau pembuatan objek nasabah, yaitu bernama nasabah 1
dan nasabah 2, nasabah 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 objek nasabah yang telah terbuat. Kemudian setelah membuat objek tersebut akan disimpan datanya, dan cara penyimpanannya yaitu objek nasabah, objek dituliskan, kemudian dituliskan metodenya, lalu parameter-parameternya. Seperti yang telah kita bahas, simpan data, metode simpan data yang terdapat di bagian berikut ini, yaitu simpan data, berguna untuk menyimpan data parameter yang telah tertulis agar masuk ke daftar nasabah atau list daftar nasabah berikut. Jadi penulisannya yaitu parameter pertama merupakan ID, kemudian parameter kedua yaitu nama, dan ketiga yaitu alamat. Hal tersebut berlaku untuk nasabah 2 sampai 5. Setelah objek nasabah kelima objek nasabah tersebut terbuat dan tersimpan datanya semua, lalu di bawahnya akan dideklarasikan lagi daftar rekening. Daftar rekening ini digunakan agar untuk mengambil data dari kelas rekening. Kelas rekening telah terdefinisikan di atas berikut, dan variabel daftar rekening digunakan berikut, sama halnya dengan yang terjadi berikut ini. Jadi 0 ini hanya untuk tempat saja, kemudian tempat tersebut diisikan oleh data yang asli dari kelas rekening, dan pengambilan data tersebut digunakan perulangan for, dan variabel daftar rekening berikut ini diisi oleh variabel daftar rekening dari kelas rekening asli. Setelah data tersebut terisi semua, kemudian perulangan akan berhenti. Lalu di bawahnya ada perulangan lagi. Perulangan berikut menggunakan perulangan while, kemudian kondisinya true. Digunakan kondisi true karena perulangan berikut akan berulang tanpa henti, terkecuali untuk menutup program. Jadi cara untuk menutup perulangan adalah menutup programnya sendiri. Di awal perulangan jadi perulangan berikut adalah digunakan untuk tampilan program seperti berikut ini. Berikut adalah isi dari perulangan, kode perulangan berikut ini. Jadi pertama-tama adalah menampilkan pilihan menu, yaitu nomor 1 daftar nasabah, nomor 2 urutan saldo nasabah, dan seterusnya. Kemudian dideklarasikan variabel pilih, yang mana adalah objek input. Objek input ini adalah objek dari scanner yang berfungsi agar user dapat berinteraksi dengan program atau
program dapat menerima input dari pengguna. Kemudian dituliskan objek input dengan metode nextInteger karena variabel pilih menggunakan tipe data integer, dan untuk menggunakan menu yang telah ada digunakan nomor yang paling depan untuk mengakses menu tersebut. Jadi misalkan klik 6 untuk menutup program, klik 4 untuk tarik tunai, dan seterusnya. Kemudian ada if else sebagai berikut, agar program dapat menentukan pengguna itu akan memilih menu yang nomor berapa. Misalkan pengguna menuliskan 1, maka akan masuk dalam blok kode berikut. Apabila pengguna menuliskan 2, maka akan masuk ke berikut. Apabila tidak menuliskan, maka akan muncul berikut ini, yaitu silahkan tulis angka dari 1 sampai 6 agar mempermudah pengguna. Untuk menu nomor 1 yaitu menampilkan daftar nasabah, yaitu digunakan salah satu objek nasabah, kemudian menggunakan metode tampilkan dan diisi kosong. Nanti akan metode tampilkan berikut akan dieksekusi, di mana yang telah saya jelaskan tadi akan memunculkan nomor atau nomor ID daftar nasabah, kemudian nama alamat dari variabel daftar nasabah, kemudian saldo rekening. Diberikan string kosong karena metode berikut bukan merupakan metode statis yang memerlukan return fungsi keyword return. Jadi variabel A berikut tidak digunakan untuk saat ini, tidak digunakan untuk apa-apa. Jadi seperti itulah menu pertama. Untuk menu kedua yaitu sebagai berikut. Menu kedua adalah untuk mengurutkan saldo dari besar ke kecil. Jadi pertama-tama dideklarasikan posisi 1, array berisi 5 buah, dan array lagi nomor berisi 5. Kemudian blok ini untuk mengambil data dari daftar rekening ke posisi. Jadi karena daftar rekening berikut adalah array multi-dimension, 2 dimensi, maka untuk pengurutannya agak terlalu kompleks. Jadi saya ambil data tersebut dan saya letakkan ke variabel posisi. Dengan begitu akan memudahkan pensortingan
nilai yang paling tinggi ke rendah. Jadi setelah kode berikut berjalan, akan muncul seperti berikut. Jadi berikut adalah daftar rekening dengan urutan yang tidak urut, yaitu 100.000, 200.000, dan seterusnya. Kemudian digunakan metode arrays.sort dengan parameter berisi variabel posisi. Variabel posisi tersebut telah melewati kode blok ini telah menjadi seperti berikut dan akan di sorting dari nilai besar ke kecil. Akan tetapi metode sort ini dari library arrays tidak dapat mensorting dari besar ke kecil. Jadi setelah berikut ini terjadi akan muncul seperti ini, yaitu dari kecil ke besar. Untuk memunculkan sebaliknya digunakan perulangan sebagai berikut. Perulangan ini menggunakan perulangan for dan yang biasanya variabel i ditambahkan 1 setiap kali perulangan. Di sini saya kurangi 1 dan saya deklarasikan variabel i dengan panjang dari variabel 0, panjang dari variabel posisi 1, kemudian dikurangi 1, dan akan berhenti jika i mencapai 0. Di dalam perulangan tersebut ada perulangan lagi. Jadi perulangan yang di luar berikut digunakan untuk mensorting agar yang awalnya dari kecil ke besar ke kecil. Kemudian perulangan di dalamnya digunakan untuk mencocokkan nilai saldo ke ID pengguna yang memiliki saldo tersebut. Misalkan saldo 100.000 dimiliki oleh ID 1, kemudian 200.000 dimiliki ID 2, seperti yang ada pada daftar rekening, yaitu ID 1 memiliki saldo 100.000, ID 2 200.000, ID 3 110, 4 400, dan seterusnya. Lalu di dalam perulangan yang mencocokkan ID ada if else. Jadi apabila jika if posisi 1 pada indeks i sama dengan daftar rekening dari indeks A dan 1, jadi dicocokkan untuk posisi 1 indeks 0 yaitu 100.000 dan dicocokkan sama dengan 2 kali dengan berikut ini. Apabila cocok dengan indeks ke-1, apabila cocok, maka sistem out print ditampilkan sebagai berikut.
nomor indeks ke-1 ini untuk penomoran, lalu teks, kemudian saldonya dipanggil dengan ID-nya dipanggil sebagai berikut. Yang awalnya daftar rekening indeks A, indeks 1, berikut adalah saldonya. Untuk memanggil ID-nya digunakan indeks 0. Apabila statement ini salah atau posisi 1 dan daftar rekening saldonya tidak cocok, maka masuk ke else, dimana di sini saya gunakan untuk mengecek apabila program bekerja. Tapi kode ini hanya untuk debugging saja, tidak perlu untuk program jadinya, tidak perlu ada. Kemudian setelah apabila salah, nanti berulang lagi sampai sepenuhnya. Jadi cara kerjanya secara simpel yaitu berikut ini diambil untuk posisi 1, kemudian dicek dengan berikut. Lalu selanjutnya indeks selanjutnya yaitu posisi indeks 1, posisi 1 indeks 1 berikut 110 dicocokkan dengan daftar rekening. Daftar rekening dicocokkan untuk indeks 0 salah, berarti berulang lagi. Kemudian di indeks 1 salah lagi, berulang lagi. Lalu indeks ke 1. Apabila benar, maka masuk berikut, kemudian break dan keluar ke perulangan berikut, dan masih berulang pada perulangan yang di atasnya. Jadi akan dicocokkan seperti ini dan ini tidak cocok, kemudian berikut dan berikut tidak cocok, ini dan ini tidak cocok, kemudian cocok. Lalu blok kode berikut dijalankan. Setelah itu menu nomor 3 yaitu menu tabung. Menu tabung ini digunakan untuk memanggil metode tabung dari kelas rekening yang nanti akan kita bahas. Baiklah, kita bahas sekarang saja. Jadi kelas rekening variabel metode tabung akan memanggil ke kelas rekening dan metode tabung. Untuk metode tabung ini digunakan scanner juga agar user dapat menginputkan sesuatu. Kemudian dideklarasikan objek baru, lalu objek dari kelas nasabah. Kemudian ditampilkan pesan, silahkan masukkan ID yang ingin ditambahkan. Lalu menggunakan variabel pilih ID yang mana menggunakan objek input dengan metode next integer. Setelah kode ini pengguna akan dimintai untuk menginputkan nilai. Lalu untuk cara program untuk mengecek apa yang telah diinputkan oleh pengguna, yaitu dengan menggunakan perulangan berikut.
Perulangan ini digunakan untuk mengecek apabila pilih ID ini misalkan dimasukkan, saya ingin menambahkan untuk rekening ID 1, berarti pilih ID, variabel pilih ID memiliki nilai 1. Dan jika pilih ID berikut memiliki nilai sama dengan variabel daftar rekening dari objek, di mana objek ini merupakan kelas rekening, jadi variabel berikut akan memanggil variabel berikut ini yang memiliki data ID dan saldo. Apabila ID dan ID dari inputan pengguna dan ID dari daftar rekening cocok, maka akan lanjut ke masukkan jumlah yang ingin ditambahkan. Kemudian dideklarasikan lagi variabel tambah nilai. Tambah nilai input next integer. Ini program meminta lagi masukan atau input dari pengguna untuk jumlah yang ingin ditambahkan. Kemudian dideklarasikan digunakan daftar rekening untuk daftar rekening pada indeks ke I dan indeks ke 1, di mana indeks ke 1 adalah saldonya. Jadi untuk mencocokkan digunakan input user dan indeks ke 0 untuk ID. Akan tetapi pada saat menambahkan digunakan indeks ke 1, kemudian sama dengan dituliskan sama lagi, akan tetapi ditambahkan dari variabel tambah nilai. Jadi dengan begitu nilai dari daftar rekening tidak tergantikan, akan tetapi hanya ditambahkan. Setelah itu ditampilkan sistem out print line berhasil, saldo saat ini adalah diprintkan saldonya. Setelah metode tabung selesai, selanjutnya yaitu tarik tunai. Untuk tarik tunai ini hampir sama karena menggunakan metode yang berasal dari kelas rekening, yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat hampir sama dengan kelas metode tabung, hampir sama dengan metode tabung pada kelas rekening, karena pada dasarnya bekerja dengan cara yang hampir sama. Akan tetapi pada blok berikut digunakan minus, karena tarik tunai berarti mengurangi nilai dari saldo yang telah tersimpan. Jadi itu saja yang berbeda dari metode tabung. Kemudian menu kelima yaitu menampilkan jumlah rekening. Jumlah rekening ini langsung memanggil metode jumlah rekening yang berasal dari kelasnya sendiri, yaitu kelas nasabah yang berada di sini. Tadi saya telah jelaskan metode jumlah rekening, yaitu membuat
variabel daftar rekening diisi kosong, kemudian menggunakan perulangan for untuk memanggil atau mengambil data dari variabel aslinya, yaitu dari kelas rekening ke variabel dari kelas nasabah, yang kemudian digunakan untuk menampilkan panjangnya daftar rekening, variabel daftar rekening. Lalu menu selanjutnya, menu ke-6, yaitu tutup program. Untuk menutup program ini digunakan sangat sederhana sekali, yaitu fungsi break. Nah, apabila break ini berjalan akan memutuskan perulangan while berikut. Jadi seperti itulah program yang telah saya buat beserta apa yang telah terjadi di belakang layar. Saya harap video ini dapat dipahami secara jelas. Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.